Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen kita Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Ramadan yang telah kita lalui pastinya membekas pada diri kita begitu banyak hal dalam spiritualitas kita. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berharap dalam momen edukasi di Ramadan yang kemarin meningkatnya ketakwaan kita, la'allakum tattaqun. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah melewati bulan suci Ramadan ini, jangan sampai ketakwaan kita justru pasca Ramadan senantiasa turun. Kita harus terus pertahankan, istiqomahkan, justru kalau perlu di 11 bulan ke depan menjadikan ketakwaan kita lebih bertambah. Maka dari itu Ali radhiyallahu an menyampaikan kepada kita semua, perhatikan 4 hal yang perlu kita hindari agar diri kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan senantiasa bisa terus meningkatkan kesalehan kita dan juga bisa terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Jadilah hamba yang Rabbani, jangan menjadi hamba yang Ramadhani. Kunu Rabbaniyin, kama qala Allah Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan, jangan menjadi kunu Ramadhaniyin. Apa hal yang pertama perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah al-qana'atu bijahlid-din. Yang pertama, Ali radhiyallahu an menyampaikan kepada kita, hendaklah kita jangan pernah merasa cukup akan ilmu yang kita miliki, khususnya pemahaman dari agama kita. Atau kita jangan pernah merasa cukup akan kebutuhan yang kita miliki. Teruslah menjadi hamba yang terus belajar. Kita banyak belajar dari para ulama. Ada sosok seorang Imam Nawawi yang subhanallah, kezuhudannya dalam menuntut ilmu tidak bisa diragukan lagi. Sosok ulama fenomenal yang mengkaryakan buku yang terkenal sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu, ada kitab Riyadhus Shalihin. Tahu bagaimana cara belajarnya beliau? Dalam satu hari beliau mempelajari 12 disiplin ilmu. Pastilah ini bukan waktu dan juga kesempatan yang mudah beliau jalani. Istirahatnya juga beliau pakai untuk menulis dan juga membaca. Bahkan beliau terkenal dengan ulama yang salah satu zuhudnya sampai lupa menikah. Tapi di balik itu perlu kita ambil hikmahnya dari sosok seorang Imam Nawawi, yang mana beliau adalah seorang penuntut ilmu yang sangat zuhud, mendedikasikan dirinya untuk ilmu sampai banyak karya-karya yang beliau ciptakan. Semoga itu menjadi seperti apa yang disabdakan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mati seorang anak Adam terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Awa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus bermanfaat, dan yang ketiga adalah awaladin sholihin, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu hal pertama yang perlu kita hindari agar momen Ramadan yang sudah kita jalani tidak hanya kita jadikan tempat untuk meningkatkan, tapi pasca Ramadan justru bisa terus kita tingkatkan semangat belajar kita. Yang kedua adalah suhbul bukhli. Nah, ini yang perlu kita juga pelajari dan juga kita ketahui bersama. Jangan sampai pasca Ramadan justru kita masih meninggalkan asar-asar kebakhilan dalam diri kita. Naudzubillah, kita justru berteman dengan kebakhilan. Ramadan merupakan momen di mana kita merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kemarin kita merasakan lapar yang sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Tapi bedanya kita lapar dengan persiapan dan tahu kapan akhir dari rasa lapar yang akan kita rasakan. Tapi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang laparnya tanpa persiapan dan belum tentu bisa tahu kapan lapar ini akan berakhir mereka rasakan. Subhanallah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, jadi orang-orang yang dermawan, bagaimana yang kemarin kita canangkan dalam program Ramadan kita, Ramadan berdermawan, yang alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari sahabat Mida semua bisa berjalan dengan lancar. Hal yang ketiga perlu kita perhatikan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ali radhiyallahu an. Yang ketiga adalah al-hirsu ala hubbid dunya.
Poin yang ketiga yang perlu kita hindari agar Ramadan atau bukan Ramadan kita bisa terus menjadi hamba yang senantiasa meningkat kualitas ketakwaannya. Jangan pernah kita merasa tamak akan kecintaan kita terhadap dunia. Al-hirs itu tamak ala hubbid dunya. Tamak akan kecintaan terhadap dunia. Pastilah kalau kita terlalu mendominasi kecintaan kita kepada dunia, itu semua adalah hal yang fana. Tapi kita jadikan semua hal yang kita lakukan di dunia ini menjadi perantara bekal yang sebenar-benarnya yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana anak, cucu, keluarga dan harta yang kita miliki tidak bisa bersaksi kepada kita, tapi kita jadikan dari hari ini semua yang ada di dunia menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urusan dunia hanya terbatasi dalam urusan dunia. Harus dipikirkan keberkahannya dan juga kebermanfaatannya agar bisa menjadi bekal yang sebenar-benarnya bekal bagi kita semua. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah yang keempat adalah ar-riya'u fil amal atau ar-riya'u bil amal. Jangan sampai pasca Ramadan ataupun di Ramadan masih terbesit dalam diri kita rasa riya dalam beramal. Apa itu riya? Menanamkan unsur makhluk dalam setiap amalan kita terhadap Sang Khalik atau dalam setiap ibadah kita kepada Sang Khalik. Kita dorong hati kita untuk lebih mengamalkan segala amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang ikhlas dalam melaksanakan setiap ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita lakukan masih didasari oleh urusan-urusan yang bersinggungan dengan makhluk. Baik itu ingin dilihat, ujub, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga Allah terus meluruskan niat kita dalam beramal ibadah agar apa yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita harus terus menjadikan hati kita bersih. Juga jangan sampai gara-gara ria kita mengkhawatirkan untuk melakukan sebuah amalan. Dalam kitab Silsilatul A'malul Qulub dijelaskan bahwasanya kalau kita meninggalkan sebuah amalan kebaikan karena takut dibilang ria, padahal hakikatnya kita sudah dalam keadaan ria. Maka dari itu jangan sampai kita takut untuk beramal kebaikan. Terus beramal kebaikan sambil kita luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya hati manusia hanya manusia yang tahu, manusia tersebut yang tahu dan juga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dari wasiat Ali radhiyallahu an agar kedepannya pasca Ramadan ini tidak menjadi momen di mana kita turunkan kualitas ketakwaan kita, tapi terus kita jaga dengan terus belajar. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki, terus menjadi hamba yang memiliki jiwa sosial yang kuat, tidak fanatik atau tidak tamak akan urusan dunia. Dan yang terakhir, terus meluruskan niat agar apa yang kita amalkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah serial Qohwah kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa kalau bermanfaat share dan like, komen, subscribe juga video ini agar bisa menghadirkan maslahat yang lebih luas lagi pada sahabat Mida dan juga masyarakat pada umumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.